Tuhan, siang hari ini sekali lagi buat kami ketemu Engkau Tuhan. Sebab kami percaya Engkaulah Tuhan sumber kekuatan kami. Kau Tuhan penolong dalam hidup kami. Kau Tuhan matahari kami yang selalu menyinari setiap langkah kaki kami. Siang hari ini kami mau serukan nama-Mu Tuhan. Kami akan terus berseru. Kami akan naikkan pujian kami, penyembahan kami Tuhan. Biar nama-Mu semakin dipermuliakan. Mari sama-sama sembah Tuhan. Kau Tuhan, Kau Tuhan, penolong dalam hidupku. Ku percaya hanya kepada-Mu. Kau pegang tanganku dan tuntun langkahku. Yesus, Kau perlindunganku. Kekuatan ku penolongku dalam kesesakan. Kau gunung batuku, Kau gunung batuku dan pertahananku. Yesus, Kau kemenanganku. Yesus, padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku. Terpujilah, Terpujilah Kau Tuhanku. Ku memuji nama-Mu sepanjang umur hidupku. Kau Tuhanku, Tuhanku di atas segalanya. Kau Tuhan, Kau Tuhan, penolong dalam hidupku. hanya kepadamu. Kau pegang tangan dan tuntun langkahku. Yesus, Kau pelindungku. Kau Tuhan, kekuatan dalam hidupku. Penolongku, Jaga kesehatan. Kau Yesus, Kau penolongku. Yesus, padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku. Terpujilah Kau Tuhanku. Ku memuji nama-Mu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Yesus, padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku. Terpujilah
pada Tuhan, tempat perlindunganku dan tubuh pertahananku. Allahku yang ku percaya. Ku percaya padamu, Yesus, Padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku. Terpujilah Tuhanku. Mulut ku memuji namamu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku. mari sama-sama berseru. Jangan ku berseru Tuhan, Kaulah Raja, Yesus. We worship you, Yesus, padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku. Terpujilah Kau Tuhanku. Mulut ku memuji namamu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku. Yesus, padamu ku berseru, penyelamatku. Terpujilah Kau Tuhanku. Mulut ku memuji namamu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Mulut ku memuji namamu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku. Mulut ku memuji namamu sepanjang umur hidup. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Kau yang dipuji, Kau yang ditinggikan, Kau yang disembah di antara segala bangsa. Namamu Yesus, Kau yang Mari penuhi tempat ini Tuhan. Penuhi setiap hati kami, jiwa kami Tuhan, roh kami. Hari ini kami
kami haus akan Engkau. Hari ini kami ingin bertatap muka dengan Engkau Tuhan. Sampai muka dengan Yesusku sendiri. Sampai face to face. Kami rindu memandang wajah-Mu Tuhan. Kami rindu bertemu dengan Engkau. Kami angkat tangan kami angkat penyembahan kami Tuhan. Biar ini jadi dupa yang harum di hadapan-Mu. Biar cinta kami ini naik Tuhan. Mari bawa kami lebih dalam lagi. Mari bawa kami lebih dalam lagi Tuhan. Kepadamu Tuhan, sampai hati kami tertuju kepada Yesus. Biar mata kami melihat kemuliaan-Mu. Biar mata kami melihat kemuliaan Tuhan memenuhi seluruh hidup. Biar Indonesia melihat terang Tuhan yang ajaib. Maka kami berkatakan, biar Engkau yang bertahta atas bangsa kami, atas hidup kami, atas kota kami dan generasi kami kami Tuhan. Keajaiban-Mu Tuhan. Sampai kami bisa berjumpa dengan-Mu Tuhan. Terus nyata di dalam hidup kami. Sampai setiap kami bisa lihat ada Tuhan yang tinggal di dalam kami dan buat kami terus tinggal di dalam-Mu. Kami lihat Tuhan, hanya kemuliaan-Mu, hanya rencana-Mu yang
dari yang kami lihat bukan kenyataan, tapi biar yang kami lihat adalah keinginan-Mu untuk setiap kami, Tuhan. Have seen the King, the Lamb upon the throne, who reigns forever. Saat ini saya ingin bagikan sesuatu yang Tuhan taruh dalam hati saya. Di hari-hari ini, di tengah semua yang kita dengar, bahwa sesungguhnya ada sesuatu yang benar-benar mengusik hati saya. Bahwa saya lihat hari-hari ini banyak orang, bahkan anak-anak Tuhan sendiri, yang mungkin mulai kehilangan iman, mulai mempertanyakan Tuhan, mulai meragukan Tuhan. Bahkan ia mulai berprasangka buruk dengan Tuhannya. Sesungguhnya Tuhan ingin kita melihat sebagaimana Ia melihat. Saya mau ajak saudara buka ayatnya di 2 Korintus 5 ayat yang ke-7. Dikatakan bahwa sebab hidup kami ini adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat. Saudara, ketika kita melihat segala yang terjadi, kita melihat berita-berita yang mungkin di medsos, di TV, dimanapun, bahkan hari-hari ini ketika kita berdiam diri di rumah, sesungguhnya banyak kenyataan-kenyataan, banyak semua input yang kita dengar, itu sesungguhnya membuat kita tidak melihat dengan iman. Tetapi kita melihat dengan apa yang kita dengar, dengan apa yang kita baca di medsos, dengan apa yang kita lihat di berita. Sesungguhnya kita mungkin hari-hari ini mulai dimakan oleh itu semua. Tapi saya mau ajak saudara, hari ini Tuhan mau bagikan tentang faith over feelings. Yaitu adalah iman di atas segala semua perasaanmu. Iman di atas segala apa yang engkau dengar, apa yang engkau rasakan, bahkan kenyataan di depanmu. Sesungguhnya Tuhan bilang, put your faith over feelings, over anything. Over anything. Hari itu saya jalan menuju ke kantor dan saya lihat hari itu mulai kosong, jalanan mulai sepi, perkantoran sudah banyak yang ditutup dan toko-toko sudah berhenti beraktivitas. Dan sepertinya orang-orang sekitar saya, mungkin bahkan di rumah saya sendiri pun beberapa mungkin ketakutan, panik. Dan itu saya lihat juga di kantor saya. Bahkan ketika saya persekutuan di kantor, banyak saudara-saudara yang anak-anak Tuhan juga mulai ragu, mulai cemas, mulai dimakan kekhawatiran, mulai dimakan oleh ketakutan. Tetapi di hati saya ketika saya melihat seperti itu, Tuhan taruh yang berbeda. Tuhan seperti mengingatkan tentang cerita daripada Daud. Dan saya akan buka ayatnya di 1 Samuel 17. Kita boleh baca bersama-sama.
dari ayat 23. Sedang ia berbicara dengan mereka, tampillah maju pendekar itu, namanya Goliat, orang Filistin dari Gad, dari barisan orang Filistin. Ia mengucapkan kata-kata yang tadi juga, dan Daud mendengarnya. Ketika semua orang Israel melihat orang itu, larilah mereka daripadanya dan sangat ketakutan. Berkatalah orang-orang Israel itu, sudahkah kamu lihat orang yang maju itu? Sesungguhnya ia maju untuk mencemoohkan orang Israel. Orang yang mengalahkan dia akan dianugerahi raja kekayaan yang besar. Raja akan memberikan anaknya yang perempuan kepadanya, dan kaum keluarganya akan dibebaskannya dari pajak di Israel. Lalu selanjutnya ini ayat yang sangat baik dan ini luar biasa sekali, saudara. Lalu berkatalah Daud kepada orang-orang yang berdiri di dekatnya, apakah yang akan dilakukan kepada orang yang mengalahkan orang Filistin itu dan yang menghindarkan cemooh dari Israel? Perhatikan ini, siapakah orang Filistin yang tak bersunat ini sampai ia berani mencemoohkan barisan daripada Allah yang hidup? Sebetulnya kondisi saat-saat ini sebenarnya sama seperti apa yang kala hari itu Daud alami dan bangsa Israel alami. Ketika orang Filistin menyerang, ketika orang Filistin mulai maju dan ingin maju berperang dengan Yehuda dan Israel, hari itu ada Goliat yang maju di depannya. Dan seakan-akan dia mengolok-olok bangsa Israel. Dan seakan-akan dia semena-mena, dia kata-katain, dia boasting. Pokoknya dia semuanya mengejek-ngejek. Semua hari itu barisan daripada Israel dan Yehuda, semuanya ketakutan, bahkan dikatakan dia lari ketakutan. Cuma karena satu orang itu. Tapi ada Daud yang hari itu berkata, siapakah orang Filistin yang tak bersunat ini sampai ia berani mencemoohkan barisan daripada Allah yang hidup? Entah kenapa hari itu di hati saya bilang begini sama Tuhan, Tuhan, kenapa anak-anakmu kayak gini? Emang apa sih corona ini sampai ia mencemoohkan barisan daripada Allah yang hidup? Tuhan, biarkan saya maju berperang dan saya akan melihat kemuliaan Tuhan. Kita yang mungkin hari-hari ini ditelan dengan semua berita yang negatif, dengan semua yang kita dengar, mungkin kita ketakutan dan bahkan lari, sama seperti bangsa Israel dan Yehuda ini. Tapi firman-Nya sekarang hari ini berkata, adakah anak-anakku yang seperti Daud, yang dengan berani berkata, ingat saudara, hari-hari itu cuma dia anak kecil. Dia cuma anak kecil yang gak dianggap. Dia cuma bawain bekal untuk kakak-kakaknya di medan pertempuran. Tetapi hari itu dia bilang, siapa dia yang berani mencemoohkan barisan daripada Allah yang hidup? Hari-hari ini saudara, Tuhan mencari orang-orang yang seperti Daud ini. Yang ketika orang lain, bahkan seluruh bangsa ketakutan, dia tetap berdiri still di hadapan Tuhan dan berkata, siapa ini? Siapa dia yang berani mencemoohkan barisan daripada Allahku yang hidup? Kenapa Daud seperti itu? Karena dia menempatkan imannya di atas segala apa yang dia rasakan, bahkan sekelilingnya, bahkan kenyataannya hari itu semua orang ketakutan. Tapi dia menempatkan imannya di atas segala perasaan itu, dari segala semua kenyataan itu. Dia tempatkan imannya over anything. Hari-hari ini saudara, Tuhan perlu orang-orang yang seperti Daud. Tuhan perlu orang-orang yang mau berkata, aku berdiri, aku akan melawan, dan aku akan melihat kemuliaan Tuhan. Bukan berarti kita harus keluar di tengah orang ada peraturan yang gak boleh keluar dan kita keluar, wah ayo cari gara-gara, enggak gitu. Tuhan akan kasih kita hikmat. Tuhan akan bicara pada kita dan kita akan melakukan sesuai dengan kehendaknya. Mungkin ada saudara-saudara yang mungkin cuma disuruh telepon atau cuman mungkin disuruh pakai baju yang sesuatu yang mungkin ketika orang lihat itu imannya bangkit. Atau mungkin kau posting sesuatu di medsos
Dan ketika ada orang yang ketakutan, yang mungkin gak dapat masker, gak dapat sanitizer, dia mungkin panik. Tapi ketika baca statusmu, dia merasa dikuatkan kembali. Hari-hari ini jangan sama seperti dunia ini. Tapi mari bersikap seperti Daud yang menghadapi Goliat dengan nama Tuhan semesta alam. Dengan nama Tuhan semesta alam. Sebab namanya ialah perisai dan pagar tembok. Iman di atas segala sesuatu yang kita rasakan. Iman di atas segala sesuatu yang kita rasakan. Dan saat engkau mau menerima panggilan itu, ini yang terjadi. Di ayat 50. Demikianlah Daud mengalahkan orang Filistin itu dengan umpan dan batu. Ia mengalahkan orang Filistin itu dan membunuhnya tanpa pedang di tangan. Daud berlari mendapatkan orang Filistin itu, lalu berdiri di sebelahnya. Diambilnyalah pedangnya, dihunusnya lalu dari sarungnya, lalu menghabisi dia. Dipancunglah kepalanya dengan pedang itu. Ketika orang-orang Filistin melihat bahwa pahlawan mereka telah mati, maka larilah mereka. Ini yang ajaib. Di ayat yang 52 berkata, maka bangkitlah orang-orang Israel dan Yehuda. Mereka bersorak-sorak lalu mengejar orang-orang Filistin sampai dekat Gad dan sampai pintu gerbang Ekron, dan orang-orang yang terbunuh dari orang Filistin bergelimpangan di jalan ke Saaraim sampai Gad dan sampai ke Ekron. Lihat, ketika engkau berani maju dan kau menyatakan kebesaran Tuhan, dikatakan maka bangkitlah orang-orang Israel dan Yehuda. Maka bangkitlah Indonesia. Ketika engkau mulai bangkit, satu bangsa mulai bangkit. Ini yang Tuhan mau dari hidup kita. Bahwa kita berdiri untuk bangsa kita. Bahwa kita berdiri untuk bangsa kita. Saya berdoa biar engkau dimanapun engkau, mungkin engkau sedang goyah, mungkin di rumah engkau sangat cemas, engkau sangat khawatir, mungkin engkau gak tahu nih ke depan kayak gimana. Mungkin engkau juga cemas dengan bisnismu, engkau cemas mungkin tentang sekolahmu, cemas tentang keluargamu, mungkin keluargamu udah gak makan, mungkin udah gak ada pemasukan karena semua corona ini. Tapi ini saatnya, apa engkau mau menjadi seperti Daud dan berdiri membawa nama Tuhan semesta alam sampai engkau melihat kemuliaan Tuhan atas Indonesia. Sebab ayatnya berkata di Yesaya 60, bangkit dan menjadi teranglah. Bangkit dan menjadi teranglah. Bangkit dan menjadi teranglah. Sampai kemuliaan Tuhan memenuhi seluruh bumi. Kira para sata kadara para lara sekerere. Sita karawara para sokora para takara lara para sekerere. Kira para sata karawara para sekerere takara lara. Bumi
Kita mau sama-sama deklarasikan bahwa ada perlindungan Tuhan yang ajaib di dalam hidup kita. Biar setiap iman kita kembali dibangkitkan. Mari baca ini dengan sungguh-sungguh. Mari baca ini dengan imanmu. Perkatakan bahwa ada perlindungan Tuhan yang ajaib atas hidup setiap kita, atas bangsa kita. Amin. Amin. Sudah, Mazmur 91. Kita baca sama-sama. Dalam lindungan Allah, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi, yang bermalam dalam naungan yang maha kuasa, akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepatnya Ia akan melindungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan tongkat gagok. Engkau tahu takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah terbang tuang usia, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di wabah gelap. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan ulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menangkap engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terlalu kepada batu. Singa dan ular kandung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadamu, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab dia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesusahan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya.